baik. Dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat teruji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Syair tentang kekayaan yang termulia kita baca bersama. Yang yakin pada kata-kata, kokoh kuat serta tak tergoyahkan, mempunyai sinar yang baik, disenangi dan dipuji oleh para Arya. Dia yang yakin pada sangga, teguh lurus dan penuh perhatian. Mereka sangga nyatakan ia tidak miskin dan tidak menderita di akhir hidupnya. Sebab itu, keyakinan, sila, kepercayaan datang buruk akan pergi keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang baik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan baik membawa kebahagiaan di masa depan. Tak lupa semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan. Semoga semuanya berencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan sangga. Halaman 34. Marilah kita mengulang kembali bahwa segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam, setelah timbul akan hancur dan lenyap. Bagian timbul setelah gelisah lenyap. Pansukula kata kita baca bahasa palingnya sebanyak 3 kali, 2 baris ke kanan sebanyak 3 kali. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan
usia tua. Para bijaksana telah mengetahui sifat alami dunia ini, tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu, meratap adalah sia-sia. Sang Hyang Adibuddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasiswa, kembali di hari yang 100 hari wafatnya almarhumah Ibu Mariana, keluarga mengadakan doa-doa suci, mempersembahkan persembahan yang terpilih, membuat altar bagi leluhur almarhumah Ibu Mariana sebagai wujud bakti dan rasa terima kasih kepada beliau, dan sebagai bakti dan hormat juga kami bawakan doa-doa. Semoga dengan dorongan doa yang kami berikan, dengan dorongan kebajikan yang pernah dilakukan oleh beliau sendiri semasa hidupnya, dan juga doa restu dari yang hadir maupun yang tidak hadir pada hari ini, semoga upaya yang wisata bawaan musuh wisata, semoga Bapak betul-betul berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Dibuka halaman keluarga Ibu almarhumah Ibu Mariana yang saya hormati, segenap umat Buddha yang hadir, yang ikut serta menunjukkan rasa simpatik untuk ikut mendoakan Ibu almarhumah yang berbahagia. Terimalah salam Ikram Dharma, Namo Sang Hyang Adibuddhaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi semua. Dasar dari pelaksanaan umat Buddha melakukan doa-doa di saat ada salah satu anggota keluarga meninggal, baik didoakan masih baru maupun yang sudah lama. Salah satunya adalah dasar dari kitab suci yang diberi judul tentang sutta, yaitu tentang sutta di luar dinding atau tentang makhluk peta yang berada di luar dinding. Ini diriwayatkan ketika ada seorang raja namanya Raja Bimbisara. Raja Bimbisara melakukan pesta di istana. Kemudian setelah pesta berlalu begitu saja, selesai melakukan pesta di kerajaan di istana, terjadi satu keanehan yang tidak diduga sebelumnya maupun yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yaitu pada malam hari terjadi suara ribut, suara gaduh di istana itu. Hanya suara saja, tidak ada orangnya, cuma suara saja. Kemudian raja pun juga sempat bingung juga, pernah terjadi hal seperti ini kok aneh. Habis pesta kok terjadi keributan, cuma suara tok, ya tidak ada wujud fisiknya. Kemudian bingungan, kemudian lapor atau bercerita kepada Sang Buddha sebetulnya apa yang terjadi. Sang Buddha karena mempunyai kewaskitaan, mempunyai penglihatan mata batin yang luar biasa, bisa melihat makhluk-makhluk yang berada di sekitar istana itu. Kemudian Sang Buddha menjelaskan bahwa yang membuat keributan itu adalah arwah-arwah leluhur-leluhurmu, ya, arwah-arwah leluhur-leluhurmu
Kemudian Raja Bimbisara juga minta saran, ada saran untuk agar leluhur-leluhurku yang di alam penderitaan itu bisa bebas, bisa membuat keributan dan bisa selalu di alam bahagia. Kemudian sang Buddha menyarankan untuk mengadakan selamatan, selamatan atau pesta yang selamatan. Dan kemudian jasa kebajikan dari selamatan tadi dilimpahkan kepada leluhur-leluhur Raja Bimbisara ini. Setelah diberi selamatan, diberikan doa-doa, akhirnya leluhur-leluhur itu bisa menerima jasa kebajikan dan mendorongnya selalu di alam yang lebih berbahagia. Tentunya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, masalah keributan di rumah, ya, suara gaduh, suara gemuruh itu tidak selamanya dari roh, dari leluhur tidak. Jadi apabila Bapak Ibu di rumah itu ada suara gemuruh di atap, misalnya di plafon, itu biasanya tikus. Ya. Itu bukan tidak selamanya itu awan. Ya. Anda kelihatan juga kadang-kadang di plafon. Ya. Jadi memang ada ya suara gemuruh itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka dari peristiwa kejadian di Raja Bimbisara ini sampai sekarang pun umat Buddha ya, itu di saat hari-hari tertentu itu mengadakan peringatan doa-doa, dan doa itu dilimpahkan kepada leluhur kita yang telah meninggal. Namun Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu terutama keluarga yang ditinggalkan tidak selamanya harus cemas dan khawatir kalau leluhurku, ayahku, ibuku yang telah meninggal itu pasti telah di alam penderitaan. Ternyata tidak selamanya seperti itu. Prosentasinya itu kecil sekali. Prosentasinya itu. Jasa kebajikan yang dilimpahkan itu hanya bisa dinikmati oleh makhluk-makhluk tertentu yang kecil kemungkinan. Ya. Ada kemungkinan besar leluhur kita itu telah di alam bahagia. Namun acara ini dilakukan oleh umat Buddha, kita kan tidak tahu secara pasti. Jadi acara pelimpahan jasa itu acara mengantisipasi. Mungkin leluhurku sempat mampir di alam penderitaan, ya. Perlu bantuan dari kita yang masih hidup sebagai tanda wujud bakti kepada orang tua kita yang sedang kesulitan, maka diadakan pelimpahan jasa itu. Ya. Namun yakinlah Bapak Ibu, semasa hidupnya ibu kita telah melakukan kebaikan-kebaikan. Sebagai seorang ibu telah bertanggung jawab pada putra putrinya, membesarkannya, mendidik, mengasuhnya dengan penuh tanggung jawab. Itu kebajikan yang luar biasa besarnya. Sebagai seorang istri pernah setia kepada suaminya, itu juga kebajikan yang luar biasa. Sebagai anggota masyarakat, sebagai warga wihara, warga agama-agama apapun, juga pernah mendedikasikan, mendharma baktikan pikirannya, ya, materinya, ya, untuk kemajuan masyarakat. Itu juga kebajikan yang luar biasa. Kebaikan-kebaikan yang pernah diperbuat orang tua itulah yang pasti akan menemani, akan menunjukkan orang tua kita itu telah di alam yang berbahagia. Jadi kegiatan pelimpahan jasa itu kegiatan mengantisipasi mungkin ada leluhur kita, orang tua mampir di alam penderitaan. Sebagai wujud baktinya kita melakukan doa-doa ini. Semoga apa yang diadakan keluarga hari ini memperingati, mendoakan 100 hari almarhumah Ibu Mariana. Ibu Mariana segera benar-benar terlahir di alam yang berbahagia, alam surgawi, sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanamnya oleh semasa hidupnya, dan juga keluarga mempunyai kekuatan mental untuk bisa melanjutkan harapan-harapan dulu yang belum menjadi kenyataan, dan selalu menjaga nama baik leluhur-leluhur kita yang telah tiada, dengan selalu hidup rukun harmonis bersama kakak adik, saudara-saudara dimanapun berada. Sabi sata bawah rezeki tata
doa kedamaian. Perjalanan kelabu yang kembali sejuk dan cerah. Wajah tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganggu keberadaanmu. Lepas dari dunia hama telah menuju kebebasan. Segeralah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Mengingat puji ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang.